Ratusan petugas haji gelombang pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, mereka akan bertugas melayani jemaah haji di Bandara dan Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke Tanah Suci Senin siang. Ada 388 orang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Mereka akan bertugas melayani jemaah di bandara dan di Madinah, Arab Saudi. Lantunan kalimat talbiyah mengiringi rombongan petugas haji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas haji yang diberangkatkan terdiri dari sejumlah lembaga dan instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ormas, dan media. 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar di Madinah dan Bandara. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih mengusung tema ramah lansia dan disabilitas. Para petugas haji siap membantu para jamaah di Tanah Suci. Bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu, bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama tiba di Madinah. Di Jakarta, Gigih Irfan melaporkan. Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengukuhkan 120 orang petugas haji kloter Provinsi Jakarta untuk Haji 2025 yang meminta kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan setulus hati. 120 orang petugas haji ini akan melayani sekitar 7.000 calon jemaah haji di Tanah Suci. Pengukuhan dilakukan di Balai Agung Balai Kota Jakarta Selasa kemarin. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei mendatang. Pramono berpesan kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya. Terpilih menjadi panitia haji merupakan hal yang wajib disyukuri, sehingga dalam menjalankan tugas harus diikuti dengan ketulusan hati. Saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji yang dari Jakarta. Dan jangan sampai petugas haji malah merepotkan dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu untuk selanjutnya disebar ke daerah kerja masing-masing. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum beranjak ke Mekah, mereka terlebih dahulu bersuci dan mengenakan kain ihram serta berniat umroh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Rombongan petugas haji pun selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram yang ada di Mekah untuk bersiap melaksanakan ibadah umroh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari Jakarta, akhirnya saya bersama rombongan petugas haji tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan rencananya kita akan menunaikan ibadah umroh untuk selanjutnya nanti akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Para petugas bersiap untuk melakukan tawaf, diawali dari titik Hajar Aswad yang ditandai adanya lampu hijau di sudut kanan. Para petugas berkeliling Ka'bah selama 7 kali putaran. Selesai tawaf, para petugas pun melakukan sholat sunnah tawaf di belakang Makom Ibrahim untuk selanjutnya melanjutkan sa'i. Sa'i merupakan rangkaian ibadah umroh dengan berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Usai menjalani 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, rangkaian terakhir yang dilalui para petugas haji yaitu tahallul. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dan sekarang di belakang saya rombongan petugas haji mulai melakukan ritual tahallul yang berarti menandakan mereka selesai untuk melaksanakan umroh. Para petugas selanjutnya akan disebar ke daerah kerja Madinah dan bandara untuk menyambut kedatangan para calon jemaah haji Indonesia kloter pertama gelombang 1 di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan.
Antrean masyarakat membludak pada event pameran Istiqlal yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Ya, benar sekali Angel, ini masyarakat berbondong-bondong menghadiri pameran yang digelar oleh pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama dengan Arab Saudi menggelar pameran Khazanah Islam di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga sangat antusias menghadiri langsung pameran bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Warga memadati area Masjid Istiqlal yang mengakibatkan antrian panjang. Bahkan antrian masuk sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, di mana pameran baru akan dibuka oleh panitia pada pukul 10 pagi. Terdapat banyak instalasi menarik yang dipamerkan, seperti miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kunjungan virtual kedua masjid suci tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Udah yang kedua kalinya. Sebelumnya kemarin Sabtu saya kesini sama teman-teman, itu belum ngebludak, tapi Masya Allah ya, sekarang luar biasa banget. Pengen lihat miniaturnya, semoga aja nanti jadi terlaksana pergi haji sungguhan. Amin. Pameran Khazanah Islam tidak dipungut biaya alias gratis. Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Di Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 ini pada putaran kedua berlangsung di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Ya, setiap tim berebut untuk menjadi juara dengan memberikan penampilan yang terbaik. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Nation Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk jauh lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua. Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Nita dan juga pemirsa. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, coba nikmati olahan rica-rica ayam pedas di warung makan legendaris di Boyolali, Jawa Tengah yang satu ini. Ya, benar sekali Angel, tingkat kepedasannya ini hingga level super, sehingga membuat warung ini selalu diburu pelanggannya dari berbagai daerah yang tentunya penggemar pedas. Inilah warung makan legendaris Rica-Rica Ayam Bo Usrek di jalan menuju Embarkasi Solo, atau lebih tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Warung makan dengan menu utama Rica-Rica Ayam ini dikenal dengan olahan rica yang super pedas. Tidak heran, warung yang dirintis sejak 24 tahun lalu ini selalu menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Rica-Rica Ayam Bo Usrek yang kini dikelola generasi kedua diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada yang dipadu dengan bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar, sehingga menghasilkan olahan dengan rasa dan aroma yang khas. Iya, ini teman-teman bandara saya ajak ke sini, Pak. Biar bisa ngerasain nikmatnya Rica Bo Usrek. Pedesnya nendang, Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang, Pak, nambah selera makan. Pembelinya dari di sini sekitar, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada.
Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor dan jumlahnya bisa meningkat sampai 150 ekor pada akhir pekan maupun hari libur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan.